Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Dwi Putri Permatasari dengan NIM 055972966. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas satu dari mata kuliah struktur data. Oke, soal yang pertama, mungkin langsung saja ya. Soal yang pertama adalah, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Nah, di sini ada in. Ini adalah tipe datanya, kemudian ini adalah nama dari tipe data tersebut. Nah, dari tipe data ini kita juga bisa ngasih value-nya. Contohnya seperti ini. Ini adalah integer, tipe datanya struktur baris satu adalah nama tipe data tersebut. Kemudian sama dengan ini adalah untuk memberikan sama dengan atau memberikan isi kepada eh, tipe data ini. Nah, ini adalah isinya 10. Kemudian sistem out print learn ini adalah untuk mengambil atau untuk menampilkan data isi dari struktur baris satu tersebut. Nah, kayak selanjutnya, yang soal nomor 2 adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, tipe datanya adalah string. Kemudian kata baru adalah nama dari tipe data tersebut. Kemudian deklarasi tipe data string adalah isi dari eh, kata baru tersebut. Nah, karena ini adalah string, makanya kita harus kasih petik 2. Kalau untuk yang integer atau float atau untuk desimal atau boolean itu kita tidak perlu pakai tanda petik ya atau petik 2. Karena ini string, makanya kita harus pakai eh, petik 2. Varchar juga harus pakai petik 2. Oke, kemudian kita print, kita isi, kita tampilkan nih data dari kata baru ini menggunakan sistem outprintlen kata baru. Oke, selanjutnya soal nomor 3 adalah buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka, tipe data integer yang berisi angka sebagai berikut. Nah, array satu dimensi dengan nama 4 angka. Jadi kita deklarasikan dulu. Karena array-nya ini adalah tipe datanya integer, maka kita bikin integer in. Karena dia array, makanya kita pakai kurung siku. Nah, kita cara menulisnya adalah integer adalah nama tipe datanya, kemudian karena dia array, makanya kita pakai kurung siku, kemudian kita tuliskan 4 angka. 4 angka ini adalah nama dari array tersebut. Nah, sama dengan ini adalah untuk mengisi 4 angka ini mau kita isi apa gitu. Isinya adalah angka 7, 7, 10, 20, dan 23. Nah, kurung kurawal ini untuk karena kita array jadi harus ada kurung kurawalnya. Nah, kemudian untuk menampilkan isi array 4 angka supaya kita tidak menampilkan satu-satu. Sebenarnya kalau misalkan satu-satu kita bisa pakai sistem out seperti ini untuk menampilkan satu-satu. Kita bisa pakai sistem out. Nah, ini. Sistem out println 4 angka. 4 angka itu adalah nama dari variabelnya ini. Kemudian ini adalah karena array itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3. Jadi ini eh, kita akan menampilkan array ke 0, yaitu 7. Kalau kita akan menampilkan 23, berarti kita harus ke 0, 1, 2, 3. Gini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita pakai yang sistem satu-satu seperti ini bakal lama. Jadi kita pakai for. For ini adalah perulangan. For, cara menulisnya adalah for, kurung buka, kurung tutup. Kemudian ada integer i. I ini mewakili apa ya? Mewakili variabel. Oh, i sama dengan 0 gitu. Kemudian i ini
kurang dari 4 angka. 4 angka itu adalah nama dari array-nya ini. Length, length itu adalah panjang dari array-nya. Kemudian ada i plus plus. I plus plus ini adalah iterasi. Nah, nanti untuk menampilkan datanya kita tetap pakai sistem read only. Angka ke ini tuh dia akan ditampilkan di sistem out-nya. Kemudian plus ini adalah untuk menambah apa yang akan kita tampilkan. 4 angka i. Nah, i ini nanti dia bakal nampilin semua angka yang di sini. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 4 adalah buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka, tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris 3 kolom. Isi kolomnya dan isi barisnya adalah sebagai berikut. Oke, di sini tipe datanya string, makanya kita harus tulis dulu tipe datanya string, karena dari soal meminta itu adalah array 2 dimensi, makanya kita pakai 2 kurung buka, kurung tutup, kurung siku ya. Kemudian ada angka, ini nama variabelnya. Kemudian ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup untuk menutup isi dari array tersebut. Kemudian dari soalnya meminta 3 baris dan 3 kolom. Karena di sini ada 9 angka, makanya kita bagi 3. Jadi ada 135, kemudian ada 14, 19, 20, ada 22, 27, 29. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkan array-nya kita tetap pakai for atau perulangan. Di sini ada integer i. Integer i ini i itu mewakili array-nya. Yang mana i itu dimulai dari angka 0, kemudian i kurang dari angka length. Ini adalah panjang array-nya, kemudian ada iterasi namanya i plus plus. Nah, selanjutnya for yang pertama dia untuk mengakses array-nya ini, mengakses semua ini. Nah, kemudian ada for yang kedua, kita pakai variabelnya namanya j. J sama dengan 0, j kurang dari angka i titik length. Nah, angka i titik length itu adalah jumlah kolom di baris ke i. Angka i titik length itu adalah jumlah kolom di baris ke i, kemudian ada j plus plus itu iterasinya. Nah, untuk menampilkan adalah tetap pakai sistem out print len, sistem out print angka i untuk mengakses array-nya, kemudian ada j. Terus ini nanti angkanya akan ditampilkan di sini. Tuh. Nah, terus ini juga ada ini untuk menampilkan semua for each-nya, menampilkan semua for yang ada 2 ini. Kalau yang ini dia menampilkan ini aja. Oke, nah kemudian kenapa ada 2 for di sini? Karena kegunaan for-nya itu beda-beda. Jadi for yang pertama itu untuk mengambil mewakili baris ke-1, ke-2, dan ke-3. Mewakili baris ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian yang for yang kedua itu untuk mengambil elemen-elemennya ini. Seperti itu. Ya, selanjutnya soal nomor 5 adalah buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list sebagai berikut. Oke, yang pertama kita harus mengimport dulu linked listnya. Bisa kita import di sini atau kalau di Java itu biasanya diimportnya di atas. Nah, di sini. Import Java util linked list. Nah, kemudian selanjutnya eh linked list itu apa? Linked list itu adalah rantai yang tersusun dari beberapa node. Nah, isi node-nya itu ada data. Kemudian kalau yang di sini datanya itu ada 22, 19, 44, 60, dan 72. Kemudian ada pointer. Pointer itu adalah arah ke node berikutnya. Oke, selanjutnya ada linked list integer, list angka, new linked list. Nah, ini tuh ada untuk pendeklarasian variabel list angka yang bernilai integer, yang berisi nilai tipe integer. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada di line 45 sampai 49 ini ada list angka add dalam kurung. Ini adalah digunakan untuk menambah elemen ke dalam linked list.
Nah, selanjutnya ada for each, ada for atau perulangan atau looping. Nah, yang ini for integer angka titik, titik dua list angka ini digunakan untuk menampilkan semua elemen dalam bentuk list. Nah, kemudian yang ke line 52 itu ada sistem out println. Itu adalah untuk uh, menampilkan link listnya. Berikut seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan project ini kita run, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ya dari soal yang pertama, ini ada sistem outprintln, struktur baris 1 plus struktur baris. Nah, ini hasilnya struktur baris 10. Karena dia adalah tipe datanya 10. Kemudian soal yang kedua adalah sistem outprintln kata baru. Harusnya dia menampilkan yang ini. Ya, dia menampilkan deklarasi tipe data strings. Kemudian soal yang nomor 3 adalah array satu dimensi ya. Ini yang pertama, sistem out-nya adalah kita menampilkan eh, array ketiga. Nah, array ketiga berikan 1, 2, 3. Harusnya angka 2. Hmm, harusnya angka menampilkan array ketiga. Jadi mulai dari 0 berarti 0, 1, 2, 3, angka 23. Nah, kemudian ini menampilkan isi dari array 4 angka, sistem out println. Nah, ini hasilnya angka 7, 10, 20, 30. Ini ya. Nah, selanjutnya nomor 4 itu array 2 dimensi. Jadi yang pertama itu sistem out-nya adalah angkanya, eh, angka tiap barisnya. Ini ada, ini sistem out-nya, kemudian nih, ini array 2 dimensinya. Nah, terus selanjutnya nomor 5 adalah eh link list ya, link list. Link list ini at 22 19 44 60 72. Nah, ini dia. Nah, ini sistem out-nya seperti ini. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.